Tuhan punya tujuan untuk benih yang dia tanam. Yaitu passion, gairah, dan keahlian yang dia tanam dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberikan benih dalam hidup kita. Supaya kita itu bisa berguna bagi kerajaan sorga. Supaya kita bisa jadi alat bagi kerajaan sorga. Yohanes 17 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan mengerjakan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Listen, pakai pekerjaanmu, pakai usahamu untuk mempermuliakan Tuhan di bumi. Amen. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau Bapaknya di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apakah hari ini Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaanmu? Harusnya selama kita hidup di dunia ini, kita pakai benar-benar benih yang Tuhan tanam untuk mempermuliakan Bapa. Bicara soal bekerja untuk kerajaan sorga, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, tidak selalu harus menguntungkan kita secara materi. Tapi saya percaya orang-orang yang mencintai Tuhan gak akan hitung-hitungan. Mereka akan pakai keahlian yang Tuhan tanam dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, gereja ICI ini kan baru buka. Kami gak punya tim dekorasi. Sedih dah. Waktu Natal ala kadarnya. Lihat guanya kan kemarin kan. Parah. Gak ada tim dekorasi. Saya lihat di gereja orang bagus-bagus tiap bulan temanya. Tapi masalahnya tiap kali orang datang ke saya. Gak ada yang bisa dekorasi. Dan maaf ya. Ada yang orang yang saya tahu ahli dibilang art, saya dekati. Bisa tolong bantuin kami bikin kostum ini buat sekolah minggu. Mahal. Heran gua. Kan sudah diberkati ya kan di pekerjaan, udah diberkati di bisnis. Kenapa giliran pelayanan cari untung aja gitu loh. Firman Tuhan mengajar kita. Ada benih yang memang harus kita tabur. Ada roti yang untuk kita makan, benar gak? 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Ingat benih bagi dalam kita. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Jangan cari untung aja dalam pelayanan. Contoh lagi. Pelayanan tuh gak cuma di mimbar, di asyir. Yuk bantu orang keluar dari kemiskinan. Bantu saya mikir yuk. Tuhan bilang sama saya, Henny keluarkan orang dari kemiskinan. Saya pusing. Tadi Anda lihat video. Gerobak sampah, bagus gak? Itu ide saya. Saya bilang sama si Mison, anak saya dari Papua. Mison, jangan bagi sembako terus. Makan seminggu habis. Bantu mereka supaya mereka mandiri, berdiri di atas kaki mereka sendiri. Cari tahu, gerobak mereka rusak gak? Mereka nyewa gak tuh gerobak? Kita bikinin. 1 gerobak berapa juta? Mahal loh. Kita kasih cuma-cuma. Saya bilang bikin yang bagus. 1 hari saya jalan. Saya lihat tukang sampah. Angkat gerobak tuh gini. Setengah mati. Rodanya 2 berat lagi. Pernah lihat kan? Saya bilang, kenapa gak pakai roda 3? Jadi tinggal dorong. Saya bilang sama anak saya, cari. Saya desain. Bikin. Pikirin kita bisa bantu orang keluar dari kemiskinan. Gimana caranya? Itu pelayanan, itu benih. Seharusnya yang bantu saya mikirin kayak beginian tuh pengusaha. Anda kan kaya ide. Saya gak punya ide-ide bisnis karena saya bukan pedagang. Harusnya kalau orang tuh jago bisnis, dia bisa pakai keahlian itu untuk bangunin bisnis buat orang lain. Jangan bilang gini, udah punya 3 perusahaan masih bangun lagi buat anaknya, bangun lagi buat cucunya, bangun lagi buat cicitnya. Ampun deh lo. Apa yang Anda bawa ke sorga nanti? Jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk uang terus. Kalau untuk segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus dapat bayaran, lalu apa yang kita mau tabur buat kekekalan? Karena apa yang kita nggak dibayar itu yang masuk hitungan sorga. Anda nolong orang nggak terima kasih, upahmu lebih besar lagi. Anda bantu orang, Anda dibayar, upahmu segitu aja kata firman Tuhan.
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, kata firman Tuhan. Tapi kalau Anda nolong orang dan itu gak dapat balasan, balasannya tuh di kerajaan sorga. Yesus jelas ngomong gitu.